Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nitias dari Prodi Pendidikan Informatika, NIM akhir 83 dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara-cara routing dinamis, yang dimana pengertian dari routing dinamis itu adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis, jadi nggak perlu nge-routing satu-satu kalau dapat studi kasus yang sangat kompleks. Terus di routing itu ada dua, yang pertama ada routing statis dan routing dinamis. Perbedaan routing statis dan dinamis yaitu kalau statis itu metode routing yang tabel jaringannya dibuat secara manual oleh administrator jaringannya. Kalau routing dinamis itu teknik routingnya itu pakai beberapa aplikasi networking yang tujuannya untuk menangani routing secara otomatis. Untuk masukin IP-nya, nah di sini udah langsung otomatis IP di PC terisi. Cek untuk semua PC. Lalu lanjut masukin IP ke router dengan cara CLI. Nah, di sini udah masukin dari yang pertama router, terus convert.t, terus enter, terus masukin IP yang sesuai dari routernya tadi. Di sini kita pakai 255.255.255.252. Terus lanjut masukin semuanya. Ini ada fast ethernet 0/0, 1/0 sama 2/0. Di sini kita masukin semua networknya. Yang pertama itu dari router 0, router 1 dan router 2. Nah, di sini lanjut setelah masukin semua networknya, ketik no auto summary. Itu artinya berfungsi agar network itu tidak digabungkan menjadi kelas full. Nah, yang tadi kan pakai router RIP, sekarang pakai IGRP 10. Di setiap IP-nya itu diakhiri sama 0, meskipun tadi itu kan yang di router ke switch 192.50.100.5 itu diubah jadi 0. Terus pakai no auto summary juga. Terus pakai router OSPF 10. Di sini diisi IP yang tadi. Terus pakai 0.0.0.3, yaitu artinya wildcard, yang dimana itu kebalikan dari subnext match-nya. Jadi di sini netbor 100 itu mencangkup di mana aja wilayah yang mau kita ituin. Jadi di modul ini kita perlu konfigurasi semua protokol yang perlu kita konfigurasikan. Untuk studi kasus yang cukup kompleks itu kita nggak bisa kalau cuma pakai protokol RIP. Intinya kalau cuma pakai salah satu protokol itu nggak bisa, karena studi kasusnya cukup kompleks, jadi dibutuhin semua protokol itu harus dipakai.
Selanjutnya kita masukin IP pada semua PC di router kedua. Yang pertama langsung ke servernya, desktop, terus IP configuration, terus isi IP-nya, IP address-nya, terus default gateway-nya, isi yang tadi 192.200.100.6. Terus lanjut ke service, DHCP, jangan lupa di on-in. Ininya isi 192.200.100.6. Lalu set, terus langsung ke PC-nya untuk ngecek udah otomatis keisi apa belum. Tadi saya ubah di default gateway-nya di bagian server itu jadi 192.200.100.5. Jadi harus mengubah lagi di tiap PC. Kalau sudah terisi semua, kita langsung ke routernya. Kalau tadi pakai CLI, sekarang langsung cara cepat config di mau. Jangan lupa di on-in, IP-nya 30.30.30.1. Karena di sini /30, jadi ini diubah jadi 255.255.255.252. Lanjut ke flash Ethernet 1. Titik 30.2 255.255.255.252. Terus lanjut ke flash Ethernet 2. 192.200.100. Karena tadi 5, jadi tulisnya 5. Nah, sekarang kita konfigurasi RIP pakai GUI.
20.20.20.0 jangan lupa di add, lalu 30.30.30.0. Terus lanjut ke CLI-nya, IGRP 10, 30.30.30.0. Nah, kalau ada muncul tanda seperti ini berarti udah terhubung. Ini sama caranya, ikutin modul. SPF 10 network 30.30.30.0 0.0.0.3. Nah, caranya sama kayak di atas tadi, masukin network di IP-nya. Jadi kayak gini, terus diakhiri dengan redistribute for SPF 10. Router kedua sudah selesai, lanjut ke router ketiga. Jangan lupa dikasih terlebih dahulu IP-nya. Terus 92.100.100 192.100.100.5. Titik 1. 192.100.100.5. Service DHCP DA-nya 192.100.100.5. Save. Kalau udah langsung cek di tiap PC-nya.
Langsung ke routing terakhir, router terakhir, CLI. Lanjut ke router terakhir, pakai yang config cara cepat aja. Di fast Ethernet 0 masukin IP-nya 20.20.20.1. Jangan lupa di on-nya. Ini diubah 255.255.252. Di fast Ethernet 1 jangan lupa di on-in 10.10.10.2 255.255.252. Selanjutnya di fast Ethernet kedua 192.100.100.5. Lanjut ke RIP-nya. Lanjut isi IP-nya 10.10.10.0. Di add 20.20.20.0. Habis itu di add IP yang di switch 192.100.100.0. Di situ kita lanjut ke CLI buat konfigurasi selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya lanjut ke network berikutnya 192.100.1.0 lalu X. Ini langsung ke OSPF 10 network 10.10.10.0 0.0.0.3. Itu artinya sama kayak yang tadi di atas, yaitu sama artinya adalah wildcard. Terus lanjut di enter, kemudian tunggu ini muncul. Setelah muncul lalu lanjut ke network kedua 20.20.20.0 0.0.0.3 area 0. Di enter, tunggu proses selesai, lanjut ke network ketiga. Caranya sama kayak yang di atas tadi. Terus lanjut ke router BGP 200, pakai network, masukin IP yang tadi, terus nunggu suksesnya. Terus ini masukin networknya, network yang IP di router pertama, router 0, router kedua. Lanjut di X. Lanjut setelah semuanya di CLI-kan, kita tes PDU di router 0, isi 0 ke isi ketiga. Sukses. Terus coba di PC yang lain, di router kedua, PC keempat, menuju ke router ke 1
PC ke-7. Pilot itu coba tetap diulang. Sukses. Ini bisa dilihat PC 0 ke PC ke-3 sukses, PC 4 ke PC ke-7 sukses, dan dimana percobaannya itu beda router yang pasti. Di sini saya akan menjabarkan tentang tabel routing terkait data IP address dari topologi yang sudah saya buat. Yang pertama ini ada router dari Jakarta yang dimana IP address-nya udah dicantumin sesuai sama yang di topologi. Get traffic-nya 24, FA fast Ethernet 1-nya 30, fast Ethernet 0-nya 30, gateway-nya udah dicantumin. Terus ada router dari Surabaya. Penjelasannya sama karena kolom ini menjadi acuan untuk membuat router tersebut, untuk membuat topologi tersebut. Jadi ini isi IP address, traffic, gateways itu udah sesuai sama topologi. Ini juga ada router kedua yang dinamain Manado.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dinitias dari Prodi Pendidikan Informatika, NIM akhir 83 dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara-cara routing dinamis, yang dimana pengertian dari routing dinamis itu adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis, jadi nggak perlu ngerouting satu-satu kalau dapat studi kasus yang sangat kompleks. Terus di routing itu ada dua, yang pertama ada routing statis dan routing dinamis. Perbedaan routing statis dan dinamis yaitu kalau statis itu metode routing yang tabel jaringannya dibuat secara manual oleh administrator jaringannya. Kalau routing dinamis itu teknik routingnya itu pakai beberapa aplikasi networking yang tujuannya untuk menangani routing secara otomatis. Nah, di sini saya akan menjabarkan tentang tabel routing terkait data IP address dari topologi yang sudah saya buat. Yang pertama ini ada router dari Jakarta, yang dimana IP address-nya udah dicantumin sesuai sama yang di topologi. Get private-nya 24, FA Fast Ethernet 1-nya 30, Fast Ethernet 0-nya 30, gateway-nya udah dicantumin. Terus ada router dari Surabaya. Penjelasannya sama karena kolom ini menjadi acuan untuk membuat router tersebut, untuk membuat topologi tersebut. Jadi ini isi IP address traffic gateways itu udah sesuai sama topologi. Ini juga ada router kedua yang dinamain Manado.